Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala, di mana kita sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarikah, dan kita sudah jelaskan bahwa syarikah itu ya kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki beberapa jenis atau kategori. Ada syarikatul inan, ya syarikatul inan, kemudian syarikatul mudharabah, syarikatul wujuh, syarikatul abdan, dan syarikatul mufawadah. Di pertemuan ini kita akan membahas sebuah akad, ya, dua akad yang sebenarnya mirip sekali, yaitu akad al-musaqah dan al-muzara'ah. Akad al-musaqah dan al-muzara'ah. Musaqah itu adalah ketika ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang punya tanah dan ada pohon-pohonnya di situ, ya, pohon yang berbuah. Kemudian orang ini, si A misalkan, mengatakan kepada orang kedua yaitu B, ya, antum yang mengairi, antum yang merawat pohon-pohon di lahan ini, nanti keuntungannya misalkan kita bagi. Bisa 50%, 50%, setengah-setengah. Bisa 1/3, 2/3, bisa 30%, 70%, dan seterusnya, tergantung kesepakatan mereka. Maka jadi ada orang, pihak pertama yaitu si A yang punya tanah dan pohon, kemudian ada si B yang bertindak sebagai amil, sebagai orang yang bekerja di situ, ya, dan akadnya itu adalah bagi hasil seperti tadi, ya. Ini namanya akad al-musaqah. Jadi ini harus dibedakan antara akad satu lagi yaitu ijarah, belum kita bahas, yaitu ketika si A mempekerjakan si B. B adalah karyawan A. Gajinya tertentu, ya. Digaji dengan tertentu sesuai dengan bobot pekerjaannya. Ini namanya ijarah. Si A mempekerjakan B seolah menyewa. Ijarah itu seolah menyewa, seolah menyewa tenaganya B. Ini bukan yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah musaqah, yaitu ketika A punya tanah dan pohon, pohonnya berbuah, kemudian A mengatakan kepada B, bagaimana kalau antum yang mengelola pohon-pohon dan lahan ini, pohon-pohon pada lahan ini, nanti ketika sudah berbuah, buahnya kemudian dijual, nah keuntungannya nanti bagi hasil. Ini namanya musaqah. Jadi ini namanya kerjasama, ya, kerjasama, musaqah. Mirip seperti mudharabah, di mana kita ingat syarikah mudharabah adalah ketika si A, ada minimal ada dua orang, ya. Si A itu yang punya, yakni modalnya, yang punya hartanya. Kemudian si B dialah yang mengerjakannya. Yang punya modalnya, yang punya hartanya adalah si A, B itu yang mengerjakan. Kemudian nanti bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Bisa setengah-setengah, bisa 1/3, 2/3, bisa 20%, 80%, terserah, tergantung kesepakatan mereka. Nah, itu mudharabah. Nah, ini sama, mirip. Ini mirip. Ya, bedanya adalah cuma musaqah itu spesifik terhadap hartanya itu berupa tanah dan pohon. Kemudian pekerjaan yang dilakukan adalah, yakni si B tadi dia mengairi, merawat dan seterusnya, ya,
menjaga dari hama dan seterusnya, menjaga dari hewan-hewan yang bisa merusak buah-buahan tersebut, seperti ya menjaga dari kelelawar dan seterusnya. Jadi ini namanya musaqah. Kemudian kalau muzara'ah mirip sekali dengan musaqah. Bedanya adalah kalau muzara'ah, maka si A itu memiliki lahan yang ditumbuhi tanaman seperti padi. Kalau yang barusan pohon pisang, di situ bisa pohon kelapa, terserah pohon apapun yang ada buahnya. Karena dari situlah nanti kemudian bagi hasilnya setelah panen buahnya tersebut. Kalau muzara'ah dia ya bisa padi, mungkin kalau di luar negeri ada gandum, bisa jagung dan seterusnya. Jadi tanaman-tanaman ya yang mungkin kita bisa istilahkan itu sawah begitu ya. Kalau musaqah, ini lahan yang pohon, perkebunan atau ya kalau perkebunan kebun teh ya ini itu muzara'ah juga sebenarnya. Intinya adalah musaqah itu pohon, muzara'ah itu tanaman seperti padi, tanaman seperti apa lagi contohnya? Bulanan. Iya, bisa demikian. Iya, singkong, jagung dan seterusnya. Nah, sekarang jadi penulis Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, "Kama yufsidu dzalika al-musaqah wal muzara'ah." Jadi konteksnya adalah dari pertemuan sebelumnya beliau sedang membahas bahwa kalau dalam akad tersebut terdapat kezaliman dan terdapat gharar, maka ini membuat akad tersebut tidak sah. Contohnya misalkan ketika bagi hasilnya itu berdasarkan tetapan yang fix. Misalkan si A dan B melakukan akad musaqah atau muzara'ah, kemudian mereka bersepakat untuk si A mengatakan antum dapat upahnya atau bagi hasilnya misalkan jumlahnya sekian, misalkan antum dapat 5 juta. Nah, ini gharar, walaupun disebutkan dengan jelas 5 juta. Kalau akadnya musaqah tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ketika musaqah atau muzara'ah setelah panen kemudian dijual hasil panennya, bisa jadi nanti profitnya atau hasil penjualannya itu 6 juta saja. Berarti kalau 6 juta, 5 juta sudah dijanjikan untuk si B, berarti si A cuma dapat 1 juta. Rugi si A. Atau ketika panen kemudian ternyata dari penjualan hasil panen tersebut keuntungannya 50 juta. Hasil seluruh penjualannya 50 juta. Kemudian karena sudah ada akad tadi untuk si B cuma 5 juta, berarti rugi si B, betul tidak? Rugi si B. Jadi kalau bagi hasilnya itu dengan jumlah yang fix seperti ini, itu dia mengandung gharar. Justru ini mengandung gharar, mengandung yakni ketidakjelasan. Dan bisa jadi mengandung kezaliman, karena tadi bisa dia zalim kepada A atau zalim kepada B. Kalau dapatnya banyak, zalim kepada B. Harusnya B dapat lebih banyak lagi, tapi udah dipatok dari awal 5 juta. Atau zalim kepada A. Misalkan dapatnya cuma 6 juta misalkan, atau dapatnya cuma 5 juta. 5 juta tersebut seluruhnya harus diberikan kepada B, A tidak mendapat apa-apa. Nah, ini jadinya gharar yang berujung kepada kezaliman. Semua gharar itu akan berujung kepada kezaliman. Jadi ketika itu terjadi pada akad musaqah dan muzara'ah, sebagaimana itu membuat akad syarikah di pertemuan sebelumnya itu menjadi tidak sah, demikian pula akad musaqah dan muzara'ah ketika terdapat gharar seperti ini, terdapat bagi hasil yang tidak musya' bainahuma. Maksudnya musya' bainahuma yakni dibagi secara persentase atau dibagi secara pecahan tadi. Misalkan si A dan B sepakat, si A dapat 2/3, si B dapat 1/3. Kalau sepakat udah selesai. Jadi nanti berapapun yang didapat maka bagi hasilnya dibagi sesuai dengan pecahan tersebut. Atau pakai persentase 40%, 60% atau 50%, 50%, tidak masalah. Itu baru dibolehkan seperti itu. Karena itulah keadilan. Jadi ini yang namanya akad musaqah dan muzara'ah. Jadi
dalam syariat Islam akad musaqah dan muzara'ah ini bagian dari akad syarikah sebenarnya. Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih ya. Dalam kasus ini antara pemilik lahan dan pohon atau tanaman tersebut dengan orang yang merupakan amil, orang yang beramal, dia yang bekerja, dia mengairi, dia yang kalau sawah itu dicangkul, dia yang mencangkul dan seterusnya, dia yang mengairi dan ngasih pupuk dan seterusnya. Jadi ini kerjasama antara dua belah pihak, minimal kedua belah pihak. Nah, sebagaimana sistem pembagian keuntungan di syarikah itu harus pakai persentase atau pecahan, demikian pula akad musaqah dan muzara'ah harus pakai persentase atau pecahan. Ay annal musaqah wal muzara'ah tafsudu idza dakhalaha adz-dzulmu wal gharar kama tafsudu syarikah. Jadi akad musaqah dan muzara'ah itu menjadi tidak sah, akadnya menjadi batal kalau dimasuki kezaliman dan gharar. Sebagaimana kalau akad syarikah itu dimasuki kezaliman dan gharar, maka dia akan juga menjadi tidak sah. Wa min dzalika ma jaa fi hadits Rafi' bin Khadij haitsu kana sahibul ardi yajri ya aqdal musaqah aw al muzara'ah ala anna lahu ma yuntiju minal ard min hadhihi al jiha wal baqi lil amil. Maka di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, yaitu ketika pemilik tanah itu melaksanakan akad musaqah atau muzara'ah dengan orang lain. Tapi kesepakatannya adalah bahwa pemilik tanah ini akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah atau hasil panen tersebut ya dari tanah sebelah sini. Misalkan. Jadi tanah sebelah sini, hasil panen dari tanah sebelah sini itu nanti semuanya untuk ana, kata si A, kata si pemilik tanah atau pemilik sawah. Nah, tanah yang lain, hasil panen dari sisa tanah yang lain untuk antum wahai B. Nah, kalau seperti ini tidak boleh, ini gharar. Karena tadi bisa jadi ketika dilakukan kesepakatan seperti itu bisa jadi nanti sawah tersebut atau pepohonan tersebut daerah sini tidak berubah, tidak digarap atau tidak berbuah. Daerah sini yang banyak berbuah atau yang lebih serius digarap atau lebih diperbanyak pupuknya atau bagaimana terserah. Ya, yang di sini bagian daerah sini kerjanya biasa-biasa aja. Daerah sini karena udah ketahuan ini hasil panen untuk anak dari tanah daerah sini, maka kemudian itu dimaksimalkan misalkan. Maka ini akan berujung kepada gharar dan kezaliman. Nah, jadi kita lihat kata dalam hadis ini ya, ketika seseorang itu pemilik tanah tersebut menentukan bahwa dia akan mendapatkan hasil penjualan dari hasil panen dari tanah sebelah sini, sisanya adalah untuk amil, untuk si B yang bekerja tersebut, maka ini tidak boleh. Wal ghalib annama yuhaddidu yakunu ardon tayyibatan ya ardon tayyibatal intaj wa yakunu fiha al mahsul akthar wa huna yahsulu gharar. Dan kondisi umumnya adalah si pemilik tanah ketika melakukan akad musaqah atau muzara'ah tersebut, dia akan menunjuk bagian tanah yang itu hasil panennya biasanya memang lebih banyak. Dia lebih tahu kondisi tanahnya sendiri dari tahun ke tahun. Kemudian dia melakukan perjanjian dengan orang lain, akad dengan orang lain begitu ya, orang baru akad musaqah atau muzara'ah. Kemudian si pemilik tanah ini mengatakan hasil panen dari daerah sini karena ini lebih dekat sungai misalkan, lebih subur tanahnya misalkan, atau lebih lancar pengairannya, hasil panen dari tanah sini untuk ana, sisanya untuk antum. Ini kebanyakan akan berujung kepada demikian karena si pemilik tanah sudah tahu kondisi tanahnya. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Wa huna yahsulu gharar. Karena akan terjadi gharar gara-gara praktek ini. Akan terjadi ketidakjelasan dan nanti akan berujung kepada kezaliman dan cekcok atau perselisihan. Wa kadza law qala lahu zara'tuka ala anna li ma yahsulu min nisfil ardi asy-syarqi wa lakal gharbi. Aku melakukan akad muzara'ah denganmu tetapi dengan kesepakatan
aku akan mendapatkan hasil panen setengah dari tanah ini, setengah bagian timur. Untukmu setengah tanah bagian barat. Ini sama seperti tadi. Fahadza la yajuz, ini tidak boleh. Li'annahu qad yuslimu syarqi minal afa. Karena bisa jadi tanah sebelah timur itu dia selamat dari penyakit, selamat dari ya hal-hal yang bisa merusak hasil panennya. Ya, wa yatlaful gharbi, dan bisa jadi hasil panen dari tanah di sebelah barat itu malah menjadi rusak, awil akes, atau sebaliknya, fayahsulu dararun wa niza. Kemudian nanti akan terjadi ya kemadharatan dan akan terjadi perselisihan. Jadi bayangkan kalau misalkan nanti ternyata hasil panen dari tanah sebelah tanah yang satu misalkan banyak sekali, hasil panen dari sebelah tanah yang lain itu kemudian sedikit, pemilik tanah kemudian merasa dirugikan, pemilik tanah kemudian menuduh si pekerja tadi, si amil, si B, antum nggak ngurusi sebelah tanah yang kita sudah kesepakatan itu untuk ana, antum nggak begitu ngurusi itu, antum tinggalkan terbengkalai misalkan. Ini akan menimbulkan kepada suudzon dan perselisihan. Tapi kalau misalkan bagi hasilnya dibagi sama rata, yakni seluruhnya hasil panen seluruhnya berapa? Ya sudah 50% 50%, atau 60% 40%, atau 30% 70%, terserah sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, kalau pembagiannya seperti itu, ini lebih selamat. Inilah yang selamat. Inilah yang dibolehkan oleh syariat. Fal muzara'ah wal musaqah al jaizah hiya allati yadkhulani fiha ala anna li sahibil ardi aw al mazra'ah walil 'amili juz'an musya'an min al mahsul kan nisfi aw tsuluthi aw ar-rubu'i min jami'il ard. Jadi muzara'ah dan musaqah dan muzara'ah yang dibolehkan oleh syariat itu adalah yakni ketika amil tersebut dia memiliki bagian yang juz'an musya'an min al mahsul, yaitu bagian yang itu dibagi dari keseluruhan. Musya' itu yakni dibagi secara merata, yakni dibagi dari keseluruhan. Berapa total hasil panennya? Kemudian mereka sudah perjanjian. Kita setengah-setengah, atau 1/3 2/3, atau 1/4 3/4, atau terserah ya pembagian-pembagian yang lain. Asalkan dalam bentuk persentase atau pecahan, maka inilah yang selamat dari gharar. Jadi kita lihat, inilah gambaran dari akad musaqah dan muzara'ah ya. Mirip dengan mudharabah, karena walaupun tidak harus selalu sama seperti mudharabah. Yani misalkan kalau mudharabah gimana? Berarti hartanya semuanya dari satu pihak itu cuma yang bekerja begitu ya. Jadi misalkan yang punya tanah si A, yang menyediakan alat buat membajak sawahnya, yang menyediakan cangkul si A, yang menyediakan pupuk si A, si B tinggal kerja. Nah, ini mudharabah. Tapi kalau misalkan si A misalkan punya tanah, kemudian ini sawah bibitnya belum ditanam, maka kemudian A dan B inisiatif, ya udah si A menyediakan bibit untuk 1/3 tanah, si B menyediakan bibit untuk 2/3 tanah. Ini kan berarti apa? Sudah bukan mudharabah lagi, karena si B punya modal awal, punya bagian dari modal awal, betul tidak? Yaitu 2/3 bibit dari sawah ini dari B. Kemudian nanti B yang kerja. Ini kan berarti nggak murni, nggak seperti mudharabah. Kalau semuanya ditanggung, seluruh bibit disediakan oleh A, cangkul oleh A, pupuk oleh A, dan seterusnya, maka ini mudharabah. Tapi kalau seperti tadi, maka tidak murni seperti mudharabah. Yani syarikah secara umum. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak bagi hasilnya secara persentase. Ya, jadi itu mirip seperti yakni syarikah secara umum. Taib. Jadi di sini kita lihat, jadi musaqah dan muzara'ah itu disyariatkan dalam syariat Islam. Ini tentunya ada hikmah, karena sebagaimana dalam pembahasan syarikah, bisa jadi si pemilik tanah dia punya tanah tapi nggak punya skill untuk bekerja mengolah sawahnya atau mengolah tanahnya atau mengolah pepohonannya tersebut. Bisa jadi dia punya tanah, punya skill, tapi nggak punya waktu. Dia sudah ada pekerjaan lain misalkan. Nah, bisa jadi ada orang lain yang dia punya skill, dia mau kerja,
tapi nggak punya tanah, nggak punya sawah, nggak punya pepohonan berbuah tadi. Maka ketika dua orang ini kemudian saling bertemu dan melaksanakan akad musaqah atau muzara'ah tersebut, maka ini adalah kemaslahatan bagi kedua belah pihak, betul tidak? Sama-sama bisa saling menguntungkan. Tapi tadi syarat-syaratnya harus dipenuhi supaya tidak terjadi gharar dan perselisihan dan kezaliman nanti ya di waktu mendatang. Baik. Qala Rafi' bin Khadij beliau berkata, kana nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al al-madhiyanati wa aqbalil jadawil wa syai'in minaz zara'. Orang-orang itu mereka itu saling melakukan akad transaksi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan yakni akad atau transaksi atas madhiyanat. Madhiyanat di situ di catatan kaki di sini, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdzu lahu, lafadznya milik Muslim. Wa qaluhu al-madhiyanat hiya majaril ma. Madhiyanat itu adalah tempat aliran air. Jadi bukan ini ada tanah, kemudian ada aliran air di pinggir misalkan atau di tengah terserah melintang tanah tersebut. Aliran air. Bisa selokan, bisa sungai kecil atau apapun. Nah, tentunya daerah yang dekat aliran air itu lebih mudah untuk diairi. Jadi biasanya itu lebih banyak itu pengairannya, lebih subur. Bisa jadi lebih banyak nanti hasil panennya. Maka orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW, yakni para sahabat, mereka terbiasa untuk melakukan akad ya atas madhiyanat, daerah di dekat aliran air. Wa aqbalil jadawil itu adalah di catatan kaki. Wa qaluhu aqbalil jadawil hiya hafatul jadawil wa hiya amakin takunu ajwad fil mahsuli li qurbiha minal ma. Itu daerah di dekatnya air tadi. Kalau madhiyanat itu tempat aliran airnya. Ya, tempat aliran airnya. Kalau aqbalil jadawil itu di sekitarnya. Ya. Walaupun ada tafsiran yang lain dari dua istilah ini, madhiyanat disebut sungai besar, aqbalil jadawil ini sungai kecil. Ini ada perbedaan tafsiran. Intinya adalah ini dua daerah yang dekat dengan air. Yang paling dekat adalah madhiyanat, tepat di tepiannya misalkan itu madhiyanat, atau tepat di sampingnya itu madhiyanat, daerah di sekitarnya itu aqbalil jadawil. Jadi orang-orang para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sering melakukan akad seperti ini untuk madhiyanat dan aqbalil jadawil, wa syai'in minaz zara', dan yakni dari sawah mereka, fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Mereka melakukan praktek seperti tadi. Jadi pemilik tanah mengatakan bekerja sama dengan orang yang mau kerja, antum tolong kelola lahan ini, bagian yang dekat air hasil panen dari situ untuk anak, sisanya untuk antum. Akhirnya apa kata Rafi' bin Khadij? Fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Orang yang ini rugi, orang yang ini selamat. Karena hasil panennya terjamin karena dekat air, maksudnya tanahnya lebih subur. Nah, daerah tanah yang lebih jauh, apalagi kalau kita bicara ini misalkan kita bicara sawah di padang pasir, betul ya, di tanah Arab. Maka yang jauh dari tempat air itu bisa jadi gagal panen. Sehingga fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Orang yang ini bangkrut, orang yang ini selamat. Wa yaslamu hadza wa yuhliku hadza. Orang yang ini selamat atau orang yang itu yang bangkrut sekarang. Jadi antara ini bangkrut, ini selamat, atau ini bangkrut, itu selamat. Gharar. Walam yakun linnasi qira'un ila hadza. Dan orang-orang pada saat itu tidak kepikiran dan tidak ada di dalam urf mereka akad yang kecuali ini. Qira' yakni semacam semacam akad ya. Jadi akad bagi hasil kecuali dengan seperti ini bagi hasilnya. Falidzalika yuzjira anhu. Maka oleh karena itu ini dilarang oleh syariat, kata Rafi' bin Khadij. Fa amma syai'un ma'lumun matmunun fala ba'sa bihi. Adapun sesuatu yang itu diketahui ya, dicakup oleh hasil panennya tersebut, maka ini tidak mengapa. Jadi maksudnya adalah kalau itu diketahui, dicakup, ya ini maksudnya adalah hasil panennya berapa, total dari tanah ini hasil panennya berapa, ya sudah, setengah-setengah atau 1/3, 2/3. Itu berarti udah dicakup itu. Tidak peduli berapa 100%-nya,
Yang penting ana dapat, misalkan setengah, antum dapat setengah. Ana dapat 2/3, antum dapat 1/3, atau sebaliknya, ana dapat 1/3, antum 2/3. Kalau seperti itu kan pasti dicakup. Ya, cuma nanti tergantung jumlah total hasil panennya. Kalau banyak ya kita sama-sama dapat banyak. Kalau sedikit ya sudah kita sama-sama dapat sedikit. Kalau seperti ini maka tidak masalah. Jadi ini dalil, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini dalil bahwa ketika kita melakukan akad musaqah dan muzara'ah, itu harus sistemnya bagi hasilnya pakai persentase atau pecahan. Ya. Tidak boleh pakai tadi jumlah tertentu atau mengalokasikan bagian tanah tertentu, ini untuk ana, bagian lokasi tanah yang lain untuk antum. Tidak boleh seperti itu. Itu akan menimbulkan gharar. Kemudian wa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Khaibar bisa terima yakhruju minha min thamarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempekerjakan ahli Khaibar, penduduk Khaibar, dengan setengah dari hasil panen yang keluar dari tanah tersebut berupa buah-buahan ataupun hasil panen dari sawah tersebut. Hadis ini juga muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa hadzal hadits dalilun ala jawazil musaqah wal muzara'ah. Hadis ini dalil bolehnya musaqah dan muzara'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal itu kepada penduduk Khaibar, kepada Yahudi di Khaibar. Ya, disebutkan, antum silakan bekerja di sini setengah-setengah. Setengah diberikan kepada kaum muslimin, setengah silakan antum ambil. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan musaqah atau muzara'ah, tergantung. Kalau pohon maka dia musaqah, pohon berbuah ya. Kalau dia itu tanaman seperti tanaman padi dan seterusnya, jagung, gandum, maka itu muzara'ah. Fal musaqah 'ala syajar. Itu mengapa Syekh Sa'di kemudian mengatakan musaqah itu adalah akad pada pohon. Bi ayyadafa'aha lil 'amili wa yaquma 'alaiha bi juz'in musya'in ma'lumin minas thamar. Yaitu ketika seseorang itu pemilik pepohonan tersebut, pemilik lahan yang ada pepohonan berbuah tersebut, menyerahkan kepada amil, kepada orang yang mau bekerja di situ. Kemudian orang tersebut, si B tersebut, si yang mau bekerja tersebut ya, dia kemudian bekerja, yakni mengairi, kemudian merawat dan seterusnya. Kemudian nanti bagi hasilnya bijuz'in musya'in ma'lumin minas thamarah. Bagi hasilnya adalah dengan yakni persentase yang diketahui dari hasil panen dari buah-buahan dari pepohonan tersebut. Jadi para ulama mengatakan musaqah itu adalah akad terhadap pepohonan yang berbuah. Harus ada buahnya. Kalau pepohonan tersebut gak ada buahnya, ya maka yakni ini bukan tujuan dari akad musaqah, karena tujuan dari akad musaqah adalah kedua belah pihak tersebut yakni mengambil keuntungan dari hasil panen buah-buahannya. Fal musaqah hiya daf'u syajarin maghrusin au ghairi maghrusin ma'a ardin ila man yaghrisuhu fiha. Jadi musaqah itu adalah akad di mana seseorang itu, si A, menyerahkan ini pepohonan yang sudah ditanam atau belum ditanam, antum yang nanam misalkan, beserta tanahnya diserahkan, silahkan untuk mengelola tanah ini, pepohonan di sini. Wa yaqumu bisaqqihi wa ma yahtaju ilaihi hatta yathmur. Ya, kemudian si B itu melakukan yakni usaha mengairi pepohonan tersebut, ya, kalau perlu pupuk dipupuk sampai berbuah. Wa yakuna lil amil juz'un musya'un min thamari dzalika syajar. Kemudian si B ini nanti mendapatkan persentase yang sudah diketahui, ya, yang sudah disepakati dari awal. Wal baqi limalikihi, dan sisanya nanti adalah untuk pemilik tanah tersebut. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Intinya musaqah adalah akad antara pemilik tanah dengan orang yang amil, orang yang mau bekerja di situ. Wal muzara'ah bi ayyadfa'al arda liman yazra'uha bi juz'in musya'in ma'lumin minaz zara'.
Yaitu muzara'ah itu adalah ketika seseorang itu menyerahkan tanah kepada orang yang mau mengolah sawah tersebut, sama dengan keuntungan yang musya'in maklumin, dengan keuntungan yang berupa persentase atau pecahan. Fal muzara'ah mustaqah minaz zara'. Muzara'ah itu adalah kata yang diambil dari kata zara', yaitu biji-bijian atau zara' itu yakni perbuatan, ini masdar ya, perbuatan untuk mengolah tanaman di sawah tersebut. Wahya syar'an daf'u ardin wa habbin liman yazra'uhu wa yaqumu alaihi. Menyerahkan tanah dan biji-bijian untuk kemudian dikelola oleh amil, dikelola oleh si B, orang yang mau bekerja di situ. Baik. Intinya musaqah dan muzara'ah itu sebenarnya bagian dari syarikah ya, tapi dia memiliki nama khusus. Wa ala kullin minhuma majaratil adah bihi. Ya, ini kaidah. Yaitu musaqah dan muzara'ah, apa kesepakatan yang ada di situ? Kesepakatannya adalah sesuai dengan urf. Majaratil adatu bihi. Kesepakatan pada akad musaqah dan muzara'ah itu sesuai dengan urf. Ai ala kullin minal amil wal malik majaratil adatu ayyakuna alai. Bagi setiap kedua belah pihak, malik pemilik tanah atau sawah, kemudian amil orang yang mau bekerja di situ, itu silahkan ikuti urf ya dalam melakukan akad musaqah dan muzara'ah. Famathalan 'alal amil harthul ardi wa taswiyatuha wa saqyu wa nahwu dzalik. Contohnya misalkan kebiasaannya, urfnya, kalau kita melakukan akad musaqah dan muzara'ah di daerah ini, di negeri ini, itu adalah yakni amil ini dialah yang membajak lahan tersebut, sawah tersebut. Kemudian dia yang merapikan, meratakan lahan tersebut, dia yang mengairi. Wa 'alal malik al-alat allati ya tukhrijul ma. Kemudian urfnya adalah si pemilik tanah atau pemilik sawah, dia harus menyediakan alat untuk mengairi. Wal budzur wa nahwi dzalik. Dia yang menyediakan biji-bijiannya untuk bibit ya. Dia menyiapkan bibit untuk kemudian ditanam. Kalau urfnya demikian, ya silakan, tidak masalah. Laksanakan sesuai urf tersebut. Jadi kalau urfnya di negeri tersebut, yakni setiap ada akad musaqah atau muzara'ah, maka yang menyediakan bibit harus si pemilik tanah, pemilik sawah. Kalau urfnya demikian, maka itu silakan dipatuhi. Nah, kalau di daerah lain atau di negeri lain misalkan, urfnya adalah si pemilik tanah, si pemilik sawah cukup menyediakan sawahnya saja, yang menyediakan cangkul antum, yang kerja, yang nyarikan bibit antum, dan seterusnya. Ya, khalas, kalau itu urf di situ ya sudah, itu ikuti. Tetapi para ulama mengatakan, kalau seandainya kedua belah pihak ini melakukan perjanjian, yakni ketika melakukan akad, bagian dari akadnya itu menyebutkan bahwa misalkan urfnya adalah pemilik tanah yang menyediakan bibit, tapi di perjanjian akadnya amil si B yang harus menyediakan bibit, menyelisih urf. Apakah ini boleh? Kalau sama-sama sepakat maka tidak masalah. Kalau sama-sama sepakat maka tidak masalah. Intinya kembali kepada urf atau kembali kepada kesepakatan di antara mereka. Ya, termasuk persentase. Berapa persentase untuk pemilik sawah, berapa persentase untuk orang yang mau kerja di situ, itu juga silahkan tergantung kesepakatan. Atau kalau sudah ada urfnya di sini ya setengah-setengah. Nah, kalau mereka udah ridho dengan urf tersebut ya sudah. Tapi kalau misalkan mereka ada perjanjian, kesepakatan tidak seperti urf, berbeda menyelisih urf, tidak masalah juga dalam mazhab Hambali. Wa ala kullin minhuma majaratil adatu bihi. Jadi pada setiap dari kedua orang tersebut, baik pemilik tanah atau pekerja, silahkan untuk melaksanakan sesuai dengan urf, atau silahkan juga ya kalau mau mengadakan kesepakatan yang berbeda dengan urf. Contohnya tadi, cangkulnya harusnya disediakan oleh si A, tapi ini cangkul yang ada kesepakatannya adalah antum yang sediakan cangkul sendiri.
Misalkan si B memang dia cocoknya dengan cangkul merek ini, kemudian dia tidak yakin ini si A kayaknya nggak punya ini cangkul ini impor. Jadi kemudian dia punya kesepakatan, halas cangkulnya punya ana sendiri. Ya silakan, kalau itu bagian dari akadnya. Atau misalkan ada kesepakatan atau urf misalkan, urfnya adalah ini yang punya sawah ini ngasih makan kan siang tiap hari, ya. Maka tapi nanti mungkin bagi hasilnya dilebihkan 70% untuk pemilik tanah, 30% atau 65%, 35%, terserah. Kalau itu sudah sesuai urf, silahkan. Atau kalau mau menyelisih urf, silahkan, tapi harus dibicarakan dari awal, bagian dari akad, supaya menghindari niza' atau perselisihan. Wa syartul ladzi la jahalata fih. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan boleh kalau kedua belah pihak tersebut melaksanakan atau mengajukan syarat selama tidak ada jahalah, selama tidak ada ketidakjelasan, harus jelas semua. Ay walikulli wahidin minhuma ayashritu syartan ma'luman laisa fihi jahalah wala gharar. Jadi boleh bagi kedua belah pihak untuk mensyaratkan sesuatu selama tidak ada jahalah, ya, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada gharar, sama ketidakjelasan. Jadi selama itu jelas, maka tidak masalah syarat tersebut. Asalkan tentunya syarat tersebut tidak, yakni tidak menyelisihi tujuan dari akad musaqah dan muzara'ah. Kalau menyelisihi tujuan dari akad musaqah dan muzara'ah, ya ini enggak benar syaratnya. Contoh misalkan, ya mereka ketika melakukan akad musaqah dan muzara'ah, kemudian si pekerja, si amil, si B tadi mengajukan syarat, hasil panennya 100% untuk anak. Ini kan berarti tidak sesuai dengan intisari dari tujuan utama dari akad musaqah dan muzara'ah. Ya, ini bagi hasil. Kenapa antum malah mau ngambil 100%? Berarti untuk ana dapatnya dari mana? Ini syarat yang tentunya itu syarat yang tidak mungkin terjadi di realita. Nah, ini cuma contoh saja. Tapi kalau misalkan ada syarat, yakni misalkan ini perkebunan pohon, misalkan pohon apa? Pohon mangga misalkan. Lahan isinya banyak pohon mangga. Kemudian si A mengatakan kepada B, mangga. Silakan. Semonggo diolah misalkan. Yani tetapi syarat nanti antum yang harus ngambil mangga itu. Ketika panen diambili, antum yang jual, ana terima jadi. Terima cashnya saja. Ya, disyaratkan seperti itu. Si pemilik tanah punya syarat seperti itu. Ini tidak menyelisih akad, tidak masalah. Tapi mungkin nanti bagi hasilnya agak dilebihin dikit untuk si amil, si B, karena dia harus ngambil itu mangga satu persatu, kemudian dia yang marketingin lah, dia yang menjualkan dan seterusnya. Ini boleh, tidak masalah. Atau misalkan mereka ada syarat, kita sudah ada kesepakatan 50%, 50%. Taib, maka ya sudah, antum ambilin, nanti kemudian hasilnya dapat berapa kontainer, misalkan mangganya, ya sudah, ana 50% akan ambil, ana sendiri yang jual, antum silakan 50%, antum sendiri yang jual, yakni kita berpisah setelah itu. Ya, tidak masalah juga. Ya, tidak masalah juga. Antara si A minta B untuk sampai menjualkan, sampai ke closing, itu istilahnya betul tidak? Sampai closing, kemudian dapat cash, kemudian tinggal dibagi, misalkan 50-50, atau si A pengen cuma dalam bentuk mangga itu saja, ya. Jadi dibaginya dalam bentuk sekian kilo, misalkan dapatnya sekian ton, setengah sekian ton untuk anak, setengahnya lagi sekian ton untuk antum. Nanti kita jual sendiri masing-masing. Itu tidak masalah juga, ya, tidak masalah. Yang penting harus jelas dari awal. Tidak ada jahalah dan tidak ada gharar. Dan tidak boleh kayak tadi. Misalkan ini mangga, lahan luas sekali sekian hektar, isinya pohon mangga banyak. Kemudian si A mengatakan kepada si B, nanti bagian sebelah sini itu mangganya adalah milik ana, sebagian sebelah sini mangganya milik antum. Itu nggak boleh. Karena tadi bisa jadi bagian sebelah sini jadi nggak tumbuh mangganya, atau bagian sebelah sini jadi nggak tumbuh atau nggak matang, atau jadi rusak buahnya. Misalkan pasukan codot menyerang, belum tahu codot tidak? Kelelawar. Pasukan kelelawar menyerang cuma bagian
daerah sebelah sini saja, tidak di bagian yang lain, begitu ya. Nah, itu kan bagian dari resiko. Itu harusnya resiko itu ditanggung bareng-bareng sesuai dengan persentase tadi. Kalau 50-50 ya sudah, resikonya ditanggung 50-50. Tapi kalau sudah difikskan bagian tanah ini untuk ana, bagian tanah ini untuk antum, itu nggak boleh karena itu akan menimbulkan perselisihan nanti. Walau dafa'a dabbatan ila akhar ya'malu 'alaiha wa ma hasala bainahuma jaza. Kalau sekarang ini agak berbeda pembahasannya. Kalau misalkan si A itu menyerahkan binatang tunggangan kepada si B, untuk kemudian si B ini silahkan untuk memanfaatkan dari binatang tunggangan ini. Bisa jadi ojek kuda misalkan ya, atau jadi apa namanya itu kayak di depan ITB itu apa? Kan banyak kuda. Orang ya delman atau sekedar kuda, siapa yang mau naik dapat misalkan begitu ya, apa istilahnya? Jasa naik wahana kuda. Kuda beneran tapi ya. Ya misalkan begitu, ada pemilik kuda tapi dia nggak punya waktu untuk memanfaatkan dari kudanya tersebut. Ada orang yang mau bekerja, ya silahkan. Berarti Anda serahkan kuda Anda, silahkan antum gunakan ini. Kemudian nanti hasilnya kita bagi hasil 50-50 atau 40%, 60% terserah. Kalau sudah kesepakatan yang jelas maka tidak masalah. Yakni idza a'ta syakhsan dabbatan aw sayyaratan wa qala i'mal 'alaiha wa laka nisfun aw thuluthun wa laka nisfu aw thuluthu ma yahsulu minha. Baik, faedah nahwu ini kurang fasih kalau kita mengatakan wa laka nisfu aw thuluthu ma yahsulu minha. Bagi yang sudah belajar nahwu, ataf mudhafnya diataf seperti ini kurang fasih. Harusnya walaka nisfu ma yahsulu minha au thuluthuhu. Gitu misalkan. Jadi dipisah, diulang, ada pengulangan dhamir. Baik, nanti sajalah ini faedah nahwu. Jadi misalkan ada seseorang dia punya binatang tunggangan, kuda misalkan atau keledai atau mobil atau motor diberikan kepada B, silakan ini dimanfaatkan. Nah, nanti kita bagi hasil setengah-setengah atau 1/3, 2/3, fa innahu yajuzu dzalik. Maka ini boleh. Li'anna hadza minasyarikah al-jaizah. Karena ini termasuk syarikah yang boleh. Sama kayak tadi, musaqah dan muzara'ah itu syarikah yang boleh, mubah, jaizah, halal. Demikian pula kalau syarikahnya bentuknya bukan antara pemilik tanah dengan orang yang mau bekerja di tanah tersebut, tapi pemilik kendaraan dengan orang yang mau bekerja dengan kendaraan tersebut. Misalkan jadi ojek misalkan, atau ya terserah, atau apapun itu begitu ya, tukang angkut galon gitu misalkan, ya, jadi menggunakan motornya tersebut dan seterusnya. Jadi kalau kemudian sudah ada akad dari awal, kesepakatan yang jelas, ini tidak masalah karena ini adalah syarikah yang jaizah, syarikah yang boleh, ya, dibolehkan dalam syariat. Karena ini untuk kemaslahatan kedua-duanya. Yang satu punya motor tapi nggak punya waktu untuk memanfaatkan motor tersebut. Yang satunya nggak punya motor tapi dia punya waktu, dia butuh pekerjaan. Antara modelnya ini bos sama karyawan itu ijarah, atau ini syarikah kerjasama, beda. Ya, nanti ijarah nanti kita belum bahas. 2 bab setelah ini insyaallah. Ya, jadi Anda tekankan sekali lagi ini adalah akad kerjasama, musaqah dan muzara'ah. Baik. Di sini nggak disebut oleh penulis ataupun pensyarah, tapi ada syarat lainnya dari musaqah dan muzara'ah. Yaitu si B itu harus tahu, si A dan si B itu harus memperjelas ketika akad, yakni bagian tanah mana yang mau dikelola. Si A sebagai pemilik tanah bisa jadi dia punya beberapa kebun. Nggak boleh dia mengatakan kepada B, antum silakan kelola kebun ana. Nggak dijelaskan kebun yang mana, antum punya beberapa kebun. Apakah seluruh kebun?
atau sebagian kebun saja. Nah, ini nggak jelas berarti akadnya berarti nggak jelas, tidak boleh seperti ini. Langsung batal itu akadnya kalau nggak jelas, karena ada gharar. Jadi harus jelas kebun ana di daerah tersebut. Nah, kalau daerah tersebut ada 2 kebunnya, misalkan difikskan lagi, dipertegas lagi, kebun ana di daerah tersebut itu yang sebelahnya gedung PLN, gitu misalkan. Ya, itu kan sudah clear sekali. Nah, daerah situ, kebun itu saja yang dikelola, tapi tidak dengan kebun yang lain. Jadi harus jelas. Kemudian jelas juga, ini pohonnya pohon apa? Kalau sawah, tanamannya tanaman apa? Nah, sehingga jelas si B sebagai pekerja yang mau mengelola udah mikir dari awal. Nah, ini tanamannya yang mau dikelola oleh anak adalah ini misalkan. Itu akan nanti mempengaruhi treatment. Betul tidak? Akan mempengaruhi treatmentnya. Seberapa banyak pengairan yang diperlukan, pupuk yang diperlukan, dan seterusnya. Maka itu harus jelas. Karena nanti kalau misalkan tidak tahu, nanti si B kemudian salah treatment, kemudian beralasan Anda tidak tahu dari awal. Salah treatment, nanti akan muncul perselisihan. Jadi harus dijelaskan. Ini tolong kelola sawah Ana, kita kerjasama, akad muzara'ah. Ana ada sawah, Ana sudah tanam bibitnya itu. Apa bibit apa yang antum tanam? Kan harus diperjelas ya. Antum nanam padi apa nanam jagung atau nanam yang lain, kan begitu, harus jelas. Jadi itu syarat di antara syarat. Kemudian syarat berikutnya adalah tanaman tersebut, yakni hasil panennya itu tidak untuk keharaman. Kalau kemudian sawah tersebut untuk nanam tembakau kira-kira buat apa? Hasil panennya. Urfnya akan jadi apa nanti tembakau? Akan dijual kemana? Yang laku kemana? Pabrik rokok. Betul tidak? Nah, itu nggak boleh. Ya, karena nanti akan kepada keharaman. Nah, jadi si B harus tahu ini apa ini yang ditanam. Supaya dia bisa menolak dari awal kalau memang itu akan berujung kepada keharaman. Tahu-tahu nanti ternyata yang tumbuh ganja. Kan gitu misalkan. Betul tidak? Ternyata melakukan akad muzara'ah, ternyata setelah ditelateni, dikelola, dibajak, dipupuk, keluarnya ganja. Ya. Gara-gara gharar, gara-gara akadnya tidak jelas dari awal. Betul tidak? Nah, jadi ini diantara syaratnya. Nah, mungkin itu saja ya. Insyaallah ini sebenarnya pembahasannya mirip seperti syarikah. Jadi insyaallah itu sudah dipahami begitu ya. Musaqah dan muzara'ah intinya adalah ketika seseorang itu punya tanah atau sawah, kemudian dia bekerja sama dengan orang lain. Untuk orang lain itulah yang mengelola. Belum dijelaskan di sini. Jadi musaqah dan muzara'ah sama seperti syarikah, dia adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Dia adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Jadi boleh bagi salah satu pihak untuk membatalkan secara sepihak. Afwan, ana tidak jadi lanjut, ana tidak mau lanjut. Ya, jadi ini adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Boleh aja kalau nggak mau lanjut ya sudah. Tetapi nanti ada perincian, mungkin itu nggak perlu dijelaskan sekarang ya. Perinciannya adalah bagaimana kalau yang membatalkan secara sepihak itu adalah si sahibul ard, pemilik tanah misalkan. Atau bagaimana kalau yang membatalkan tersebut adalah si pekerja misalkan. Nah, nanti kalau si pekerja yang membatalkan, bagaimana nanti kalau dia membatalkan akadnya secara sepihak, boleh kan? Tapi bagaimana ketika dia membatalkannya itu sebelum panen, sebelum buah matang. Nah, bagaimana nanti kalau setelah panen, atau ini tinggal panen ini, atau setelah buahnya matang tinggal diambil, tiba-tiba dia menghentikan secara sepihak akadnya tersebut. Apa yang terjadi nanti? Nah, itu nanti dibahas di kitab yang lebih tebal saja. Baik. Untuk penasaran. Ini kalau anak kalau udah kayak gini nih, ada dorongan untuk malah mau menjelaskan. malah jadi panjang nanti ya, betul tidak? Tapi intinya adalah kalau sudah kalau buahnya belum matang atau hasil panen itu belum panen, belum waktunya panen, kemudian si amil ini yang
yang memutuskan secara sepihak, halas, berarti apa namanya? Ya sudah, berarti dia sudah dengan kesadaran diri dia tidak sengaja tidak mau mendapatkan bagian itu. Ya, tapi kalau misalkan yang membatalkan adalah si pemilik tanah, maka pemilik tanah harus memberikan upah yang seharusnya. Kalau seandainya ini karyawan, kalau seandainya ini hubungannya bos karyawan, upahnya berapa kira-kira? Nah, itu yang dikasih. Jadi makanya bedakan antara akad syarikah ini dengan akad bos karyawan, akad ijarah. Ya, nanti ada pengaruhnya nanti ketika fasakh, ketika salah satu itu membatalkan akad tersebut secara sepihak. Yang itu boleh, tapi nanti ada konsekuensinya. Nanti sajalah insyaallah di kitab yang lebih tebal ya, supaya Anda juga kalau terlalu terburu-buru seperti ini nanti bisa jadi salah. Takutnya salah menjelaskan atau kurang lengkap menjelaskannya atau bagaimana. Jadi itu nanti saja insyaallah. Karena itu pembahasannya panjang sendiri dan itu tidak dibahas oleh penulis, demikian pula oleh pensyarah. Karena ini kitab untuk pemula, betul tidak? Jadi mungkin kita cukupkan untuk pada hal ini saja. Demikian yang bisa Anda sampaikan, silahkan kalau ada pertanyaan.